Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali lagi dengan channel Giroh Nusantara. Untuk mendukung channel ini jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Syekh Abdullah Muhammad bin Umar atau lebih dikenal dengan sebutan Syekh Mubarak. Beliau adalah salah satu tokoh agama terkenal pada abad 1584 Masehi yang ada di Kabupaten Tangerang, tepatnya di Desa Pete, Kecamatan Tiga Raksa. Syekh Mubarak adalah seorang sosok karismatik yang berasal dari Jazirah Arab. Beliau adalah seorang musyafir yang mengembara untuk menimba dan mengajarkan ilmu agama Islam. Suatu ketika, sebelum beliau menginjakkan diri di tanah Nusantara ini melalui jalur perdagangan, Syekh Mubarak mendapatkan petunjuk ilahiyah yang mana di dalam petunjuk tersebut ia disuruh untuk bertemu dengan seorang ulama besar yang ada di tanah Banten yang bernama Syekh Mas Nasan. Syekh Mas Nasan adalah seorang ulama karismatik yang sangat masyhur. Beliau pula adalah seorang panglima perang yang diutus oleh Kesultanan Banten. Pengaruh beliau sangat besar untuk perkembangan agama Islam di masanya. Singkat cerita, ketika Syekh Mubarak datang di sebuah desa yang dikelilingi hutan yang sangat lebat, beliau bertemu dengan seorang pemuda yang sedang duduk di mimbar balai kambang. Pemuda tersebut memiliki paras yang tampan dan sederhana. Seketika, Syekh Mubarak tersadar bahwasannya pemuda tersebut adalah seorang yang dialamatkan untuk dipinta ridho dan ilmunya. Dikisahkan bahwa Syekh Mubarak dan Syekh Mas Nasan terpaut umur yang sangat jauh. Pada saat itu, Syekh Mubarak sudah terlihat sepuh, sedangkan Syekh Mas Nasan masih muda. Walau demikian, dengan keluhuran budi pekerti akhlak yang sangat tinggi, Syekh Mubarak tidak sungkan untuk menimba ilmu pada seorang yang lebih muda darinya. Setelah pertemuan itu berlangsung, perkembangan Islam di daerah tersebut semakin meluas, sampai terdengar ke telinga Raja Pajajaran yang berkuasa pada saat itu. Yang konon kerajaan tersebut masih menganut ajaran leluhur Hindu dan Buddha. Dengan ketidaksukaan raja pada saat itu, kemudian sang raja mengutus panglima dan punggawanya untuk menyelidiki ke daerah yang disinggahi Syekh Mas Nasan dan Syekh Mubarak. Panglima yang diutus oleh sang raja sangat terkejut. Bagaimana tidak? Ia melihat peradaban masyarakat yang berbeda di segala aspek dengan biasanya. Dengan keanehan tersebut, Panglima kembali untuk melaporkan kepada raja. Maka pada saat itu dengan sangat marah, raja memerintahkan kepada Ki Mas Laeng dan Ki Mas Teng untuk menangkap Syekh Mas Nasan dan Syekh Mubarak yang dianggap sebagai pengacau. Singkat cerita, pasukan yang dipimpin Ki Mas Laeng dan Ki Mas Teng menyerang untuk menangkap Syekh Mas Nasan dan Syekh Mubarak. Pada akhirnya, peperangan tak terelakkan lagi. Pasukan santri yang dipimpin Syekh Mas Nasan dan dibantu oleh Syekh Mubarak mampu mengimbangi perlawanan Ki Mas Laeng dan Ki Mas Teng. Peperangan tersebut berlangsung sangat alot sampai memakan waktu selama 7 hari 7 malam lamanya. Pada akhirnya, dengan tenaga yang kekuras dan ajal berkata lain, pupuslah Syekh Mas Nasan di medan perang. Silih berganti perjuangan Syekh Mas Nasan diteruskan oleh murid sekaligus sahabatnya, yaitu Syekh Mubarak. Peperangan pun berlanjut selama 7 hari 7 malam kembali. Di hari ke-6, Syekh Mubarak bermunajat kepada Allah supaya diberikan petunjuk demi meluluhkan dan mengalahkan Ki Mas Laeng dan Ki Mas Teng beserta pasukannya. Akhirnya, petunjuk Allah datang. Di dalam petunjuk tersebut, Syekh Mubarak diperintahkan untuk membacakan ayat suci Al-Quran ketika hendak berperang.
Akhirnya peperangan itu berlangsung. Syekh Mubarak berhadapan dengan Ki Mas Laeng dan Ki Mas Seteng. Ketika peperangan ingin dimulai, Syekh Mubarak melantunkan ayat suci Al-Quran, Subhanallah. Dengan karomah yang Syekh Mubarak miliki, seketika Ki Mas Laeng dan Ki Mas Seteng yang semula sangar menjadi luluh hatinya sampai meneteskan air mata. Tak lama, pada akhirnya Ki Mas Laeng dan Ki Mas Seteng terenyuh, terketuk hatinya, ingin mempelajari agama Islam. Konon, tempat bersejarah itu bernama Cisoka. Kata Ci atau Cai yang diambil dari kata bahasa Sunda yang berarti air, Soka atau Soca yang berarti mata.